Kami mencari pemimpin yang mengerti. Kami mencari pemimpin yang mengerti. Kami mencari pemimpin yang mengerti. Saya mencari gubernur yang mengerti. Saya ingin mencari pemimpin yang mengerti. Ridwan telah banyak membangun selama pemerintahannya. Pembangunan jalan menjadi salah satu tonggak prestasinya. 3.000 km jalanan yang 3 kali lipat melebihi jalan yang dibangun Dendels telah menjadi akses jalan dari dan menuju desa terpencil. Hipotesa saya ketika itu bahwa apabila jalan masyarakat lancar, maka rakyat ekonominya bisa menggeliat. Dan apabila ekonominya menggeliat, maka masyarakat akan mendapatkan nilai tambah. Dan apabila masyarakat mendapatkan nilai tambah, maka mereka akan sejahtera. Ternyata hitungan ini benar. Dan begitu juga di aspek investasi. Ketika infrastruktur ini kita bangun, maka investasi itu akan masuk. Dan ketika investasi itu akan masuk, maka dia akan membuka lapangan pekerjaan. Dan ketika lapangan pekerjaan itu terbuka, maka masyarakat akan mendapat nilai tambahnya. Dulu dari DPR, tapi dia gak GR, apalagi ngiler, gak jadi keblinger. Aduh. Pai, apa benar, Ro? Menopang guna muncul dewe. Mana nak ngindar? Ah, bisa aja. Kita nih di mana nih? Masih jauh dak dari tujuan kita nih? Kasihan pulau yang tinggal di daerah ini ya. Pasti banyak yang tidak bisa tidur di mobil gara-gara banyak lubang ini. Iya, tenang aja. Sebentar lagi kamu bakalan tidur lagi kok. Kan jalanannya bakalan mulus. Wah, jalannya mulusnya nih. Gimana kita? Kita udah sampai Musirawas nih. Jalanannya bagus semua loh, nggak ada yang rusak, mulus semua. Nah, kalau C itu bisa-bisa penumpang mobil yang lewat sini bisa tidur galau. Nah itu dia. Soalnya jalan sini nyaman ya, Es. Wah, kalau C itu kena tidur baik. Pas sama aku juga nak tidur kayak itu. Anak-anak tidak lagi kesulitan bersekolah karena akses jalan yang mudah. Akibatnya angka melek huruf mencapai 98,5% alias nyaris 100%. Seiring dengan itu, pembangunan sekolah juga meningkat. Total sekolah baru yang dibangun dari tingkat TK hingga SMA mencapai 100 lebih dari tahun 2005 sampai dengan 2009. Kini total jumlah sekolah mencapai 795 buah. Yaitu membangun rumah sekolah bahwa setiap kecamatan harus ada 1 SMA, minimum SMA negeri. Setiap kecamatan minimum harus ada 2 SMP negeri. Setiap kecamatan, setiap desa harus ada 1 SD negeri, minimum. Nah, dengan fasilitas sarana prasarana ini, kami juga akan melengkapi guru-gurunya. Kami merekrut guru, mengajak para sarjana-sarjana di Kabupaten Musirawas ini, apapun sarjananya. Kemudian yang mereka mau menjadi relawan, kami ajak bersama-sama untuk menjadi guru, kemudian kami training mereka menjadi guru, akhirnya mereka menjadi tenaga kerja sukarela luar biasa ini. Jadi mereka ikut bersama-sama dalam membangun masyarakat di dalam dunia pendidikan. SMP dan Madrasah Sanawiyah tahun 2005 lalu hanya 51 sekolah. 2011 menjadi 128 sekolah. SMA dan Madrasah Aliyah yang tadinya hanya 16 sekolah di tahun 2005 jadi 42 sekolah di tahun 2011. Sekolah menengah kejuruan bahkan dari hanya 1 jadi ada 6 total di tahun 2011.
Sehingga total sekolah yang ada di Musirawas mulai dari TK sampai tingkat SMA sekarang sudah mendekati 800 sekolah. Dengan pendidikan seperti itu, angka melek huruf pun nyaris 100%. Di tingkat perguruan tinggi pun sekarang, banyak anak Musirawas yang merantau sekolah di daerah lain. Ada yang di Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung. Itu semua berkat pola kemitraan yang dilakukan oleh Pemda. Pembangunan puskesmas hingga posyandu juga meningkat. Dokter, perawat, bidan itu supaya lebih mereka termotivasi untuk memberikan pelayanan lebih baik, maka kami tingkatkan kesejahteraannya. Salah satu kami berikan insentif tambahan kepada mereka dalam rangka supaya mereka termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi. Kemudian yang kedua, dari segi pelayanan pasiennya juga, kami sekarang membangun puskesmas di seluruh kecamatan itu menjadi puskesmas rawat inap. Sehingga masyarakat di desa yang bisa ditangani oleh puskesmas rawat inap tidak harus sampai ke rumah sakit. Infrastruktur yang diperbaiki mencakup Bandara Silampari, meliputi perpanjangan landasan pacu dan perbaikan sistem irigasi. Perbaikan irigasi bertujuan untuk mengatasi peningkatan kebutuhan air pada 7.500 sawah pertanian di seluruh Kabupaten Musirawas. Kami mencari pemimpin yang mengerti. 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 Hey, apa kabar? Baik, halo. Ngomong-ngomong, kamu juga udah lama ya jadi PNS? Iya, saya udah 2 tahun jadi PNS, sejak tahun 2010. Terakhir saya ketemu kamu masih di kampung, sawah masih ada? Sawah saya masih ada, kebetulan adik saya mengurusinya. Waktu suami saya mau masuk PNS dulu, dia harus jual sawah dulu. Oh, kalau di sini putra-putri daerah harus jadi prioritas. Jadi nggak ada biaya siluman seperti itu. Masa sih? Jual rumah mungkin? Enggak. Jual emas mungkin? Enggak. Jual motor? Enggak juga. Jual sepeda mungkin? Jual sepeda. Buat beli apa emangnya? Jual... Pokoknya nggak pakai jual-jualan dan nggak pakai bayar-bayaran. Lulus tes langsung jadi PNS. Aduh, capek nian. Asli capek. Masih jauh dak perjalanan ini? Jauh. Dari rambut dulu, coy. Wah. Naik mapo lah yang enak nih ya. Kalau B cepet nyampe. Kalau udah naik motor naik apa lagi? Aduh. Wah, kalau naik pesawat mungkin semenit B lah nyampe nih ya. Pasti. Turun dulu woi. Yo, Nih capek, kelamaan becaknya nih. Aduh. Capek. Bayangin Be, Jakarta, Lubuk Linggau cuma sejam. Berarti kalau dari sini, dari Belite ke Ulu Rawats tuh cuma 5 detik kali ya. Kalau dari Jakarta ke Linggau 50 menit. Atau siapa? Nah, kalau dari Bandara Bengkulu naik mobil 3 jam. Itu kalau ngebut. Kalau pelan 4 jam. Nah. Kalau dari Jambi, nah itu 5 jam. Pernah kau Jambi? Wah, pernah lah. Nah, parah lagi dari Palembang. Nah, naik mobil 7 jam. Wah, Ya, dem sama patah aja. pinggang. Cak ketahuan ya kau nih tentang pesawat. Tahu dari mana kau? Ah, kau nih enggak tahu kau nih. Sakit, boy. Waktu 2010 itu ya, pertama kali beroperasi itu ya, ada pengumumannya. Ah. Nah, sekarang lagi perbaikan. Hmm. Kalau lah selesai age, banyak yang datang sini nak ke Jakarta lewat bandara ini. Berarti kalau dari sini ke Bengkulu cepet ya. Kebetulan aku tuh ada keluarga di sana.
Lama udah ketemu. Parah kau nih. Namun harapan utama Ridwan Mukti adalah mewujudkan Musirawas Darussalam. Bangunlah jiwanya dulu, baru kemudian bangunlah raganya. Nah, kalau kita konkretkan pembangunan jiwa tersebut, tentunya pembangunan mental dan spiritual yang harus dibangunkan terlebih dahulu. Karena itu, Pemkab Musirawas membangun Masjid Agung Musirawas yang memiliki daya tampung hingga 5.500 jamaah. Konsep Darussalam ini digali dari kearifan lokal Sumatera Selatan, yang dimana pada waktu itu Palembang Darussalam, kota Waliullah, yang 1039 tahun yang lalu, ini adalah sebagai kota tempatnya para wali yang khatam atau khatam Al-Quran 30 juz, dan mereka yang berada di sini adalah orang-orang yang betul-betul orang terpilih. Nah, saya terobsesi ke sana. Bagaimana untuk membangun supaya Musirawas ini bisa mengikuti Palembang Darussalam kota Waliullah yang memang ada akar sejarahnya. Harapan akan Musirawas Darussalam merupakan harapan rakyat Musirawas, karena Ridwan Mukti adalah pemimpin yang mengerti. Tidak ada orang yang bahagia tanpa sebuah perjuangan.